Halo, saya Sapna Ulya Serbakti dari Prodi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lembaga pembiayaan sebagai pemacu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, lembaga pembiayaan merupakan salah satu jenis dari lembaga keuangan non-bank yang diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adapun definisi lembaga pembiayaan yaitu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Bila dibandingkan dengan lembaga keuangan, lembaga ini memiliki tugas yang lebih spesifik, yaitu membantu menyalurkan dana untuk berbagai kegiatan ekonomi seperti bisnis yang membutuhkan modal untuk pengembangannya. Adapun manfaat dari lembaga pembiayaan. Yang pertama, pembeli hanya membayar uang muka dan selebihnya dicicil. Yang kedua, persyaratan dan proses pembiayaannya yang mudah dan cepat. Ketiga, pembeli dapat memperoleh barang yang dibutuhkan sekarang dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan yang lebih baik. Keempat, bunga yang dikenakan terjangkau dan jangka waktu pembiayaannya fleksibel. Selanjutnya, jenis lembaga pembiayaan yang terdiri dari tiga. Pertama, ada perusahaan pembiayaan, merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sewa guna usaha, yang biasanya disebut juga dengan leasing. Yang kedua, anjak piutang, yang sering disebut juga dengan factoring. Yang ketiga, ada pembiayaan konsumen. Yang selanjutnya ada perusahaan modal ventura, merupakan perusahaan yang melakukan usaha pembiayaan atau penanaman modal ke dalam suatu perusahaan yang akan menerima bantuan pembiayaan atau investasi company dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan usahanya meliputi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Yang selanjutnya adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur, merupakan badan usaha yang didirikan dengan tujuan pendanaan yang berfokus pada proyek-proyek infrastruktur. Kegiatan usahanya meliputi pemberian pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur, refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai oleh pihak lain, dan pemberian pinjaman subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Adapun contoh lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada leasing, contohnya adalah VIP Group dan BCA Finance. Yang selanjutnya pembiayaan konsumen, contohnya Adira Finance. Yang selanjutnya anjak piutang, contohnya SG Finance. Untuk pembiayaan infrastruktur, contohnya seperti PT Sarana Multi Infrastruktur. Dan untuk modal ventura, contohnya seperti Cyber Agent Ventures. Adapun kelebihan dan kekurangan lembaga pembiayaan. Kekurangan lembaga pembiayaan yakni memiliki keterbatasan dalam masalah pendanaan, karena mereka tidak diizinkan untuk menghimpun dana publik seperti lembaga keuangan. Bagaimanapun juga, penghimpunan serta pengelolaan dana publik membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu, izinnya hanya diberikan kepada lembaga keuangan saja. Adapun kelebihannya, yakni lembaga pembiayaan sangat tepat dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis, karena tidak bertanggung jawab terhadap kegiatan penghimpunan dana. Lembaga yang ditunjuk ini dapat secara fokus menyalurkan dana yang dikelolanya untuk mendukung kegiatan ekonomi. Selanjutnya, yakni bagaimana peran lembaga pembiayaan untuk masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga pembiayaan diyakini memiliki peran yang sangat penting karena mampu memberikan pendanaan kepada masyarakat secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, seperti memberikan pendanaan untuk membeli kendaraan atau sebagainya. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat karena dapat terhindar dari rentenir yang biasanya mematok bunga tinggi. Selanjutnya yaitu membantu dalam pengembangan bisnis. Karena akses pembiayaan yang sangat mudah, di mana lembaga pembiayaan memberikan persyaratan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Sehingga hal ini sangat berpengaruh besar di masyarakat. Dengan itu, maka membuat pembangunan bisnis menjadi lebih mudah karena mereka bisa mendapatkan berbagai hal untuk menunjang bisnis dengan bunga yang cenderung kecil. Berdasarkan dari materi yang sudah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan, dengan munculnya lembaga ini diharapkan dapat menjadi solusi atau problem solver untuk membantu pergerakan ekonomi yang sering terhambat karena terbatasan modal.
Selain kepada bisnis, lembaga ini juga membantu masyarakat luas untuk mendapatkan pendanaan, sehingga mereka bisa terhindar dari rentenir, ataupun berbagai pihak yang menerapkan bunga besar untuk setiap pinjamannya. Akan tetapi, kita sebagai masyarakat tentu tetap harus bijak dalam mengendalikan kredit agar keuangan kita dapat terkendali dengan baik. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.